Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Fitrahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi pajak dan hukum pajak. Pajak dan hukum pajak menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Rochman Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua ada Santoso Brotodiharjo. Hukum pajak atau juga yang dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar hukum pajak. Dasar-dasar hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu dasar hukum pajak material dan dasar hukum pajak formal. Dasar hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Contoh lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan dasar hukum pajak formal adalah memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus dan tata cara penetapan pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Contoh lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun materi yang ketiga yaitu unsur-unsur pajak dan ciri-ciri pajak. Unsur-unsur pajak terbagi menjadi 4, yaitu subjek pajak, objek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat subjek, yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi syarat objektif. Sedangkan pengertian subjek menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam hal perpajakan. Wajib pajak juga dapat merupakan subjek pajak yang menerima atau memperoleh pajak. Yang ketiga ada objek pajak. Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji honorarium, dan hasil sewa. Adapun yang keempat yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak. Besaran tarif pajak beserta aturan lain yang berhubungan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Biasanya, besaran tarif pajak ditentukan menggunakan rumus presentasi. Artinya, nominal tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalah sekian persen dari total harga objek pajak. Adapun ciri-ciri pajak yaitu 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa setiap warga negara. Yang ketiga, pajak dikelola oleh pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang. Yang kelima, sebagai anggaran pemerintah.
Materi yang keempat yaitu manfaat pajak. Manfaat pajak dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat pajak untuk negara dan manfaat pajak untuk masyarakat. Adapun manfaat pajak untuk negara yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya pertanian dan lain-lain. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Adapun manfaat pajak untuk masyarakat yaitu pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pajak juga digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Pajak juga digunakan untuk penyediaan pelayanan transportasi umum. Pajak juga digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Masuk materi yang terakhir yaitu teori dan asas pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, di mana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayaran pajak. Yang kedua ada teori kepentingan. Teori kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi, teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori daya pikul atau gaya pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besaran penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat ada teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini, negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Yang kelima ada teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Azas pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak tadi, ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan wewenangnya, baik untuk warga negara asing ataupun warga negara sendiri. Yang pertama ada asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atau penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak. Contohnya, penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Yang kedua ada asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan ini, yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili tadi, negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Yang ketiga ada asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh oleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya, penghasilan yang didapat Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.